Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azizakiatul Rizkia, NIM D03219005. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pemahaman saya mengenai konsep korespondensi. Yang pertama ialah pengertian korespondensi. Korespondensi adalah istilah umum yang digunakan dalam surat menyurat dari satu pihak ke pihak lainnya. Korespondensi dapat atas nama jabatan dalam suatu perusahaan atau organisasi atau atas nama perseorangan. Sedangkan pihak yang terlibat dalam aktivitas tersebut dinamakan koresponden. Materi yang kedua ialah fungsi surat. Fungsi surat yang pertama ialah alat untuk menyampaikan pemberitahuan, permintaan atau permohonan, pikiran atau gagasan. Yang kedua ialah alat bukti tertulis. Contohnya seperti surat jual beli. Yang ketiga ialah bukti historis. Contohnya seperti surat-surat bersejarah. Yang keempat ialah pedoman kerja. Misalnya ialah surat keputusan dan surat perintah. Dalam materi ketiga, saya akan menjelaskan jenis-jenis surat. Jenis surat berdasarkan isinya dapat dibagikan menjadi tiga, yaitu yang pertama surat pribadi. Surat pribadi ialah surat yang berisi masalah pribadi yang ditujukan kepada keluarga, teman, atau kenalan. Yang kedua ialah surat dinas atau resmi, yaitu surat yang berisi masalah kebinaan atau administrasi pemerintah. Surat dinas atau resmi hanya dibuat oleh instansi pemerintah dan dapat dikirimkan oleh semua pihak yang memiliki hubungan dengan instansi tersebut. Yang ketiga ialah surat bisnis atau surat niaga, yaitu surat yang berisi masalah perniagaan, dibuat oleh suatu perusahaan yang ditujukan kepada semua pihak. Contoh surat niaga diantaranya adalah surat permintaan penawaran, surat penawaran jasa, surat pesanan, surat tagihan, dan lain sebagainya. Kriteria bahasa surat yang baik dilihat dari ejaannya. Yang pertama ialah penulisan atau pengetikan hendaknya rapi dan jelas dibaca. Yang kedua ialah warna tulisan atau pengetikan sebaiknya menggunakan warna hitam. Kemudian dilihat menyangkut kata. Yang pertama, tidak boleh menggunakan kata-kata yang tadi. Yang kedua, pilihan kata yang bermakna umum. Yang ketiga ialah hindari penggunaan kata-kata silang. Yang keempat ialah jangan menggunakan kata-kata usang. Kemudian hindari penggunaan kata-kata artifisial. Dan dilihat dengan menyangkut kalimatnya. Yang pertama, gunakan kalimat yang bermakna lugas. Yang kedua ialah buatlah kalimat yang bervariasi, baik menyangkut variasi susun kalimat, pola kalimat, maupun variasi panjang pendek kalimat. Materi selanjutnya ialah format surat dengan bentuk atau style. Yang dimaksud dengan bentuk atau style surat ialah susunan letak bagian-bagian surat atau layout. Cara penempatan bagian-bagian surat rupanya instansi atau departemen-departemen yang ada di Indonesia mempunyai kebiasaan atau selera sendiri-sendiri sampai saat ini. Bentuk surat dimaksud paling sedikitnya dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama ialah bentuk resmi atau official style. Yang kedua ialah bentuk lurus atau block style. Yang ketiga ialah setengah lurus atau semi block style. Yang keempat ialah bentuk lekuk atau indented style. Berikut adalah format surat bentuk resmi. Keterangannya yang pertama kepala surat, yang kedua ialah alamat pengirim dan tanggal pengiriman, yang ketiga ialah nomor surat, yang keempat diisi lampiran kalau ada, yang kelima hal atau perihal,
Yang keenam, alamat surat. Yang ketujuh, bagian isi surat. Yang kedelapan, nama pengirim. Yang kesembilan, tembusan atau tindasan. Yang selanjutnya ialah format bentuk lurus atau Blockstein. Keterangannya sama, namun penempatannya yang berbeda. Bisa dilihat di gambar tersebut. Format selanjutnya ialah bentuk setengah lurus atau semi Blockstein. Kemudian format bentuk logbook atau inverted style. Materi yang selanjutnya ialah langkah penyusunan surat. Langkah-langkah menyusun surat pribadi. Yang pertama ialah menyusun isi kerangka, kemudian mengembangkan kerangka isi menjadi sebuah surat. Yang ketiga ialah menggunakan bahasa yang akrab. Dan yang terakhir ialah menggunakan tanda baca yang tepat. Kemudian langkah-langkah menyusun surat resmi. Yang pertama ialah menentukan kepala surat sesuai dengan instansi, lembaga, atau organisasi. Yang kedua ialah mencantumkan tanggal pembuatan, nomor surat, perihal, dan alamat tujuan. Yang ketiga ialah menulis secara jelas, sopan, dan singkat. Kemudian mencantumkan identitas pengirim surat. Yang kelima, menggunakan bahasa yang bagus. Dan yang terakhir ialah menggunakan tanda baca yang tepat. Format surat dijual online melalui email. Penerima diisi alamat email perusahaan yang dituju. Kemudian subjek diisi posisi yang dilamar dan isinya atau bagian email. Kemudian dikasih lampiran. Surat masuk dan surat keluar. Surat masuk adalah semua jenis surat yang diterima dari instansi lain maupun perorangan, baik yang diterima melalui pos maupun yang diterima dari kurir dengan mempergunakan buku pengiriman. Kemudian surat keluar adalah surat yang lengkap. Bisa dikatakan lengkap karena berisi tanggal, nomor, berstempel dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat oleh suatu instansi atau lembaga lain. Surat keluar biasanya dikirim melalui pos atau kurir. Kesimpulannya, pengelolaan surat masuk dan surat keluar adalah pekerjaan surat menyurat yang harus dilakukan secara tertata dan berurutan dengan kegiatan utama yaitu mengelola, mengatur, dan mengurus surat menyurat agar dapat memperlancar administrasi instansi tersebut. Materi yang terakhir ialah pengurusan dan pengendalian surat. Adalah kegiatan bagaimana dalam menangani baik surat masuk maupun keluar jika tidak ditangani dengan baik, tentunya akan dapat merugikan banyak pihak, khususnya bagi kantor yang bersangkutan. Kerugiannya bisa berupa yang pertama yaitu surat dan informasinya bisa hilang. Yang kedua, kantor menjadi tidak rapi karena banyak tumpukan kertas yang tidak tertata. Dan yang terakhir, surat sulit ditemukan jika dicari karena letaknya tidak disusun dengan teratur. Sedangkan manfaatnya, yang pertama ialah surat akan tercatat dengan baik. Yang kedua, prosedur penanganan surat jelas. Yang ketiga ialah surat akan tersimpan baik sehingga mudah untuk ditemukan. Dan yang keempat ialah rahasia akan terjaga.